Hai hai, shalom teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan Miss Deborah melalui video ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama salah satu binatang darat yang sangat istimewa, yaitu binatang anjing, teman-teman. Binatang anjing ini merupakan binatang ciptaan Tuhan, binatang darat ciptaan Tuhan. Dan anjing ini biasanya dijuluki sebagai binatang yang sangat setia, peka terhadap tuannya, dan bisa memahami apa yang diajarkan kepadanya. Terlebih lagi dikatakan bahwa dia adalah binatang yang setia. Oke, kita lihat bersama-sama ya, kita akan belajar bersama-sama. Nah, ini dia teman-teman. Coba teman-teman lihat. Ada yang warnanya seperti ini, putih, hitam, kecoklatan. Ada yang hitam, putih. Ada hitam agak coklat. Kemudian ada yang warnanya agak coklat. Seperti ini. Kemudian ada yang coklat tua. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang bulunya banyak sekali. Tapi ada juga yang bulunya sedikit. Ada yang telinganya ke atas, ada yang telinganya ke bawah. Macam-macam ya bentuknya dan jenisnya macam-macam. Nanti kita akan belajar bersama-sama, teman-teman. Pada umumnya, anjing ini dipelihara di dalam kandang. Manusia sangat senang untuk memelihara anjing. Kenapa? Karena anjing ini mudah sekali untuk diajari dan sangat penurut. Selain itu, dia juga adalah binatang yang sangat setia, memahami tuannya atau pemiliknya. Selain dia dipelihara di dalam kandang, biasanya orang-orang juga yang memelihara anjing kerap kali menyiapkan rumah sendiri buat anjing seperti ini ya, ada rumahnya, dibuatkan rumahnya sendiri. Oke, kita lanjut. Selain itu juga ada anjing-anjing hidup di alam bebas, hidup secara liar. Nah, kalau di Surabaya, tempat sekarang saya tinggal, jarang sekali saya melihat anjing seperti ini berkeliaran. Tapi kalau saya kembali ke daerah asal saya, yaitu di Sumba, Barat Daya, tepatnya di Waitabula, itu di sepanjang jalan atau kita kemana-mana itu pasti akan melihat yang namanya anjing. Akan melihat dan ketika kita lewat, pasti mereka gonggong. Nah, di situ saya menemukan sebuah perbedaan bahwa kalau di sini sekarang itu jarang orang memelihara anjing. Tapi kalau di tempat saya banyak sekali anjing-anjing yang hidup secara bebas, secara liar seperti ini, hidup berdampingan dengan manusia. Anjing pada umumnya itu bisa makan segalanya. Bisa dikasih makan nasi juga bisa. Kasih makanan anjing khusus makanan anjing yang dijual di toko-toko juga bisa di minimarket, Superindo, dan lain-lainnya juga bisa. Kalau dikasih makan daging, nah itu malah lebih suka lagi teman-teman. Anjing paling suka makan daging. Jadi kalau dikasih daging, wah senang dia langsung lompat-lompat. Kasih tulang, apalagi dia lebih senang lagi, lebih suka lagi. Jadi, tapi ada orang bilang kalau dikasih makan daging, nanti anjingnya tidak jinak, malah jadi galak. Kalau misalnya kita mau anjing kita tidak galak, harus dikasih makan makanan yang sehat, misalnya makan makanan yang ada di toko, makanan anjing, kemudian dikasih juga nasi dan lain sebagainya. Kalau di Sumba, kebanyakan papa mama saya memelihara anjing, makanan anjing yaitu makan nasi jagung atau nasi beras seperti itu dikasih ke anjing dan biasanya mereka suka makan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagian-bagian tubuh daripada anjing. Tuhan itu hebat ya, Tuhan itu luar biasa sekali teman-teman. Kenapa saya mengatakan Tuhan itu hebat dan luar biasa? Tuhan itu mampu menciptakan anjing seperti ini, bentuknya seperti ini, dengan sangat sempurna teman-teman. Nah, kita lihat anjing dikasih kepala. Kalau misalnya nggak ada kepalanya gimana ya? Badannya tok gimana tuh? Aduh, nggak tahu lagi, nggak bisa dibayangin lagi. Nggak akan bisa berjalan, nggak bisa makan, dan lain sebagainya kalau nggak ada kepala bagian sini. Nah, kita lihat di bagian kepala ini ada bagian mulutnya ini, teman-teman. Mulut. Nah, ini mulut. Mulut. Di dalam mulut ini ada lidah dan gigi. Nah, giginya dia itu ada dua jenis, teman-teman. Ada gigi yang tajam, bagian depannya ini, bentuk segitiga. Terus ada gigi geraham bagian belakang ini untuk mengunyah. Tapi yang bagian depan ini
gigi taringnya dia ini untuk menyabik mangsanya atau daging yang sedang dia makan atau tulang yang sedang dia makan. Jadi kalau misalnya anjingnya galak, teman-teman harus berhati-hati karena gigi depannya dia ini sangat tajam, teman-teman semuanya. Jadi kalau ketemu anjing galak, cepat-cepat teman-teman jangan mendekat. Kalau mendekat takutnya teman-teman digigit. Dan air liur anjing ini juga berbahaya loh, teman-teman. Kalau misalnya anjingnya tidak divaksin dan ada rabies di dalam air liurnya ini ketika dia menggigit kita, itu bikin tubuh kita itu jadi sakit, teman-teman, dan itu berbahaya sekali. Seperti itu. Ini ada hidung juga, ada hidung anjing, ada 2 lubangnya. Nah, biasanya anjing yang sehat, hidungnya itu akan selalu basah seperti di sini. Hidungnya akan selalu basah, kelihatan mengkilat seperti itu. Tapi jikalau hidung anjing ini dia kering, nah teman-teman mesti dicek apakah anjingnya itu lagi sakit atau dia lagi terkena penyakit dan lain sebagainya. Kena virus kah atau apa? Teman-teman cepat-cepat dicek seperti itu. Kemudian ada matanya juga. Nah, mata ini ada 2 ya matanya, kiri dan kanan. Nah, teman-teman semuanya, Tuhan kasih mata buat anjing untuk dapat melihat, hidung untuk dapat membau, mencium sekitarnya, mulut untuk makan, terus untuk menggonggong. Kemudian ada telinganya juga. Nah, ini telinganya, telinga digunakan untuk mendengar. Kemudian, nah teman-teman telinganya ini kalau berdiri seperti ini nih, menunjukkan bahwa anjingnya ini lagi siap siaga. Lagi siap siaga kalau misalnya ada yang mau ganggu. Terus matanya. Nah, teman-teman perlu ketahui kalau misalnya matanya ini belean, ada tai matanya di sini, teman-teman mesti cek. Pasti anjingnya ini lagi sakit seperti itu. Kemudian, nah di sini juga ada badan anjing. Nah, ada badan, ada bulu anjing. Kemudian ini ada kakinya. Kakinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kaki, depan dan belakang. Kemudian ada ekornya. Nah, uniknya anjing ini, kalau ekornya turun ke bawah begini, berarti dia rada-rada takut, seperti itu, rada-rada takut. Kemudian dia bersiaga. Kalau misalnya ekornya ini naik, kemudian digoyang-goyang, berarti dia lagi senang sama tuannya, seperti itu. Dan kalau misalnya dia dengan kumpulan anjing, banyak anjing, kemudian ekornya ini berdiri sendiri, berarti dia yang dominan di sana, dia sebagai pemimpinnya di sana. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian punya anjing di rumah, biasanya di dalam bulu-bulu anjing ini ada kutu-kutu anjing, teman-teman. Nah, biasakan kalau misalnya punya anjing harus dimandikan, harus selalu dimandikan supaya anjing ini juga bisa sehat. Sehat, tidak ada kutu yang menetap di dalam rambut-rambutnya anjing ini, di dalam bulu-bulu anjing ini, di kulitnya dia. Seperti itu. Karena kalau banyak kutu, nanti akhirnya anjingnya jadi kurus dan tidak sehat. Seperti itu. Kita lanjut ya sekarang ya. Nah, teman-teman, perkembangbiakan anjing itu dengan cara melahirkan atau beranak, teman-teman. Biasanya anjing ini dia akan istilahnya hamil atau bunting. Anjing ini akan bunting atau hamil selama 9 minggu, teman-teman. Kurang lebih 9 minggu. Kalau manusia itu mengandung sekitar 9 bulan. Tapi kalau anjing pada umumnya kurang lebih itu sekitar 9 minggu. Nah, anjing yang kecil, yang bertubuh kecil, dia akan melahirkan anak itu sekitar 1 sampai 4 anak. Tapi kalau misalnya anjingnya agak besar sedikit, dia akan melahirkan anak itu sekitar 4 sampai 8 anak. Kalau dia lebih besar lagi, dia akan melahirkan itu sekitar 10 sampai 16 anak. Seperti itu teman-teman semuanya. Ketika anak ini, anak-anak anjing lahir, ibunya ini melahirkan. Ketika anaknya lahir itu, pada usia 10 sampai 15 hari pertama, anak anjing itu belum dapat melihat, teman-teman. Belum dapat melihat. Kemudian, pada minggu yang ketiga, baru anak anjing yang jadi anak dari induknya ini, teman-teman, baru bisa berjalan dengan normal. Tapi selama 3 minggu itu belum berakhir, induk daripada anak anjing itu akan selalu ada di situ, teman-teman. Dia akan senantiasa menjaga anak-anaknya. Makanya tidak heran ya kalau kita misalnya ada anjing yang baru setelah melahirkan, kita mendekat, dia akan marah dengan menggonggong. Bisa jadi kita digigit, teman-teman. Nah, itu karena dia lagi menjaga anaknya, menyusui anaknya.
Tapi kalau anaknya sudah mulai berjalan normal dan lain sebagainya, sudah bisa dia tinggal. Tapi dia tinggal juga tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Paling sebentar saja dia akan kembali lagi seperti itu. Nah, ini dia contohnya teman-teman. Coba lihat, karena anjing ini tubuhnya besar, akhirnya anaknya ini banyak. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Anaknya ini ada 15. Sampai induknya ini kelihatan kurus ya, gara-gara anaknya banyak sekali seperti itu. Jadi kalau misalnya badan anjing itu besar, pasti anak yang dia lahirkan juga banyak. Tapi kalau anjingnya itu kecil, bertubuh kecil, pasti yang dia lahirkan juga sedikit, paling ya 1 sampai 5 anak atau 1 sampai 6 anak seperti itu. Oke, sekarang kita akan melihat selanjutnya. Teman-teman, sekarang kita akan melihat jenis-jenis anjing. Nah, teman-teman, ternyata anjing itu banyak sekali jenisnya ya, teman-temannya. Coba teman-teman lihat di gambar ini. Ada yang warnanya putih, terus ada yang warnanya putih, krem, hitam, seperti itu, kecoklatan. Kemudian ada yang tubuhnya kecil, ada yang tubuhnya besar, ada yang rambutnya panjang seperti ini. Tapi ada juga yang rambutnya sedikit seperti ini. Ada juga yang telinganya lebar seperti ini, tapi ada juga yang telinganya kecil, Ana. Seperti itu, banyak sekali bentuknya ya. Ada yang telinganya turun, ada yang telinganya berdiri seperti ini. Berbagai macam jenis anjing. Nah, sekarang kita akan melihat bersama-sama. Saya tidak menjelaskan banyak ya, paling cuma beberapa saja saya menjelaskan jenis anjing. Yang pertama adalah anjing jenis golden, teman-teman. Nah, jenis golden itu seperti ini. Tubuhnya besar, seperti ini. Tubuhnya besar. Nah, saya pernah melihat anjing berjenis golden seperti ini di kampus waktu saya masih kuliah. Ternyata besar sekali, teman-teman. Nah, anjing ini dia adalah anjing yang sangat ramah, baik hati, dan dia ini penyayang dan penuh perhatian. Anjing ini intinya dia penuh perhatian. Bertubuh besar, kemudian rambutnya dia ini bulu-bulunya agak panjang terus warna kecoklatan seperti itu. Nah, kenapa ya kok bisa dinamakan dengan golden, jenis golden? Karena bulunya ini berwarna kecoklatan, ketika ditaruh di bawah sinar matahari, maka warna bulunya ini teman-teman semua akan berubah warna menjadi kelihatan berkilau seperti emas. Seperti itu, sehingga dinamakan dengan jenis golden. Nah, selain itu juga anjing berjenis ini pada mulanya anjing ini adalah anjing yang dapat mengambil hasil buruan si pemilik. Jadi kalau misalnya diajak pergi berburu, anjing ini dia akan dengan tangkas pergi mengambil buruan pemiliknya. Seperti itu, misalnya ada burung yang tertembak, dia akan pergi, tapi dia tidak makan burung itu. Dia hanya mengambil dan membawanya kepada tuannya. Seperti itu. Kemudian anjing ini juga biasanya digunakan juga untuk melacak narkoba. Selain itu juga untuk menunjukkan jalan. Misalnya ada orang-orang yang maaf kata yang tidak dapat melihat seperti itu. Nah, anjing ini bisa menuntun arah, menuntun dan mengarahkan orang seperti itu. Bisa dijadikan sebagai teman. Nah, teman-teman, anjing ini benar-benar bisa dijadikan teman dan tidak bisa dibiarkan sendiri. Tidak bisa dibiarkan sendiri. Dia lebih suka hidup itu tinggal di dalam ruangan. Meskipun kita punya pekarangan yang sangat luas, kita taruh dia di luar, dia akan memilih untuk tinggal di dalam. Dia lebih senang di dalam rumah karena dia lebih mau untuk dekat dengan pemiliknya, membangun chemistry dengan pemiliknya. Makanya kalau misalnya pemiliknya tidak ada waktu, tidak memberikan perhatian kepada anjing berjenis golden ini, dia akan stres. Oke? Jadi kalau teman-teman mau pelihara anjing, misalnya mau pelihara anjing berjenis golden, usahakan minimal sehari teman-teman punya waktu bersama dengan anjing ini, misalnya jalan-jalan sore, menemani anjing ini bermain, dan lain sebagainya. Karena dia juga adalah anjing yang benar-benar penyayang dan membutuhkan perhatian dari pemiliknya, seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke jenis yang kedua. Nah, ini jenis yang kedua adalah jenis Chihuahua. Jenis Chihuahua ini adalah ras anjing terkecil, teman-teman. Nah, lihat ini tubuhnya kecil sekali, ras anjing terkecil.
Nah, namanya ini diambil berdasarkan daerah Chihuahua di Meksiko, teman-teman. Tubuhnya kecil dan namanya diambil dari Chihuahua, nama daerah Chihuahua di Meksiko, seperti itu. Beratnya dia ini sekitar 1,8 sampai 2,7 kg. Dan tingginya anjing ini teman-teman sekitar 15 sampai 25 cm. Jadi sangat kecil ya. 15 sampai 25 cm kecil banget itu teman-teman. Nah, kalau untuk bulunya teman-teman ada dua jenis. Ada yang berbulu pendek seperti ini, ada juga yang berbulu panjang seperti golden tadi. Seperti jenis golden tadi. Tapi ya tetap bentuk mereka itu kecil. Kecil, hanya yang membedakan adalah dua jenis itu. Ada yang rambutnya sedikit seperti ini, ada yang panjang. Berambut panjang seperti itu. Warnanya itu berbagai macam, ada yang hitam, ada yang coklat, bermacam-macam. Nah, kalau misalnya dia ini berkembang biak, punya anak, minimal itu sekitar 2-5 anak saja. Karena tubuhnya kecil ya. Jadi ya cuma bisa 1-4 atau 2-5 anak, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, anjing ini juga dikenal itu kalau misalnya teman-teman kalau punya anak, anak-anak anjing, anaknya anjing ini Chihuahua ini yang besar ini, biasanya orang menjulukinya itu dengan hamster. Karena apa? Telinganya berdiri seperti ini, kemudian bentuk wajahnya ini kayak hamster. Kalau anak anjing Chihuahua itu kecil sekali dan berbulu tipis seperti hamster seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, jenis Chihuahua ini pada dasarnya adalah ras anjing yang penyayang. Nah, penyayang sekali, sering menggonggong dan suka mencari perhatian pada pemiliknya. Seperti itu. Dia suka sekali mencari perhatian kepada pemiliknya. Jadi, kalau misalnya mau pelihara anjing ini, teman-teman harus memberikan waktu atau perhatian ya minimal berapa menit lah atau berapa jam lah gitu dengan anjing ini ya, teman-teman ya. Meskipun tubuhnya ini kecil, teman-teman, jenis Chihuahua ini memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Dan bahkan anjing ini, teman-teman, dia ini sangat berani melawan, misalnya ada musuh yang berukuran besar, hewan lain yang berukuran besar yang mengintimidasi dia, yang mau menyerang dia, dia akan dengan percaya diri dan dengan berani melawan untuk menyerang mangsanya atau lawannya yang lebih besar seperti itu teman-teman. Nah, seperti pada umumnya, anjing jenis Chihuahua ini juga mempunyai perilaku yang aktif, teman-teman. Dia senang sekali diajak untuk bermain di luar rumah. Namun, mereka juga cenderung kurang ramah terhadap orang asing yang baru dikenalnya. Sekarang kita akan melanjut ke jenis berikutnya ya, teman-teman ya, jenis ketiga. Jenis yang ketiga adalah jenis Doberman, teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat. Anjing ini kelihatannya sangat gagah ya, berwarna hitam, tubuhnya tinggi, kemudian telinganya berdiri menandakan bahwa dia ini sangat berani. Nah, anjing ini pada umumnya orang sangat senang untuk memelihara anjing ini karena anjing ini dapat menjadi penjaga, menjadi pelindung. Dan bahkan bagian kepolisian paling senang untuk menggunakan anjing ini untuk melakukan pelacakan-pelacakan pada kasus-kasus tertentu, teman-teman semuanya. Nah, kita lihat sejarahnya anjing ini kenapa bisa digunakan sebagai pelacak dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa anjing ini pada umumnya pertama kali digunakan waktu itu di Jerman. Nah, orang-orang Jerman pada saat itu mereka itu bermusuhan dengan yang namanya pemungut pajak. Ketika uang sudah mulai dikenal, ada pemungut pajak. Nah, orang-orang tidak suka kalau ada pemungut pajak. Dan pada akhirnya orang yang memiliki anjing ini punya mimpi bahwa anjing Doberman ini, yang peternak anjing itu namanya Doberman, teman-teman. Jadi, dia pengen anjing yang dia pelihara itu kalau bisa digunakan atau sebagai pelindung daripada setiap pemungut pajak tersebut. Nah, makanya namanya anjing ini sekarang dikenal dengan Doberman. Karena pada akhirnya anjing-anjing berjenis Doberman ini selalu menemani para pemungut pajak ketika mereka pergi untuk memungut pajak. Nah, mereka bisa melindungi diri mereka dari orang-orang yang tidak suka kepada setiap pemungut pajak yang datang untuk menagih pajak kepada mereka. Seperti itu, teman-teman. Sehingga kini sampai hari ini pun
jenis Doberman ini teman-teman memiliki keunggulan sendiri. Nah, ini biasanya digunakan oleh kepolisian dan militer. Digunakan anjing berjenis ini digunakan untuk melacak sebuah kasus, misalnya kasus narkoba atau kasus pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi, anjing ini benar-benar bermanfaat bagi kehidupan manusia. Seperti itu, teman-teman. Nah, ciri-ciri anjing Doberman ini, teman-teman, kalau yang jantan itu tinggi badannya sekitar 24 sampai dengan 28 inci. Nah, lumayan ya. Sedangkan yang betina itu tinggi badannya sekitar 24 sampai 26 inci. Kalau untuk berat badan daripada anjing ini sendiri, sekitar yang jantan, kalau yang jantan itu sekitar 75 sampai 100 pound. Sedangkan kalau yang betina sampai dari 60 sampai dengan 9 pound. Seperti itu. Umumnya jenis anjing ini, teman-teman, dapat bertahan hidup sekitar 10 sampai 12 tahun. Dan bentuk tubuhnya yang ini benar-benar berotot, dapat bergerak cepat dan bertenaga. Sudah berotot, dia bergerak cepat dan bertenaga pula. Jadi ya sangat bagus ya untuk menjadi anjing pelindung, menjadi anjing pelacak seperti itu. Nah, teman-teman, tubuhnya yang ramping ini tapi besar, tampaknya garang. Selain itu memiliki lapisan kulit berwarna hitam, biru, merah, atau coklat, kekuningan, dan tanda coklat berkarat. Nah, banyak warna ya dia ya. Ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang coklat berkarat, kekuningan, dan lain sebagainya. Nah, kualitas anjing Doberman ini teman-teman memang terlihat elegan dan berkelas. Jenis anjing ini adalah kombinasi dari bangsawan dengan kepala yang berbentuk baji. Nah, ini. Anjing ini juga mendapatkan penghargaan tertinggi di kerajaan anjing dari caranya bergerak dengan anggun dan atletis seperti itu. Oke teman-teman semuanya, kalau karakternya dia ini, sifatnya anjing ini, jenis Doberman ini teman-teman, dia ini sebenarnya bersifat halus sekali, namun bertenaga. Dengan bentuk fisik anjing yang indah dan kecerdasannya yang tajam, membuat dia ini terlihat gagah seperti itu. Karena dia juga cerdas ya. Oke, selanjutnya dia ini tidak mengenal yang namanya takut. Anjing berjenis Doberman ini tidak mengenal yang namanya takut. Dan dia ini selalu waspada. Dia tidak mengenal takut, tapi dia selalu waspada terhadap sekitarnya. Meskipun begitu, dia ini anjing yang cukup pandai, kemudian patuh dan taat serta setia kepada pemiliknya. Nah, itu adalah alasan kenapa anjing ini bisa benar-benar disukai oleh masyarakat pada umumnya. Banyak orang yang memelihara anjing ini ya karena sifatnya dia bisa patuh, taat, setia kepada pemiliknya, dan dia dengan gagah dan berani uh, menghadang setiap lawan-lawannya. Seperti itu. Sekarang kita akan melihat jenis yang berikutnya. Jenis yang ketiga adalah jenis Harder. Nah, jenis Harder ini teman-teman semua, dia adalah anjing penjaga Jerman, teman-teman. Pada mulanya, anjing ini teman-teman digunakan untuk menjaga peliharaan daripada sang peternak, teman-teman. Dia membantu menjaga dan melindungi. Coba teman-teman lihat. Nah, anjing ini teman-teman, dia juga pada umumnya sekarang ini digunakan untuk membantu kepolisian dan militer, teman-teman, untuk membantu pelacakan dan untuk membantu melindungi dan menolong seperti itu. Teman-teman lihat ini bentuk tubuhnya. Ini kulitnya bulunya agak panjang terus agak tebal seperti ini, dan wajahnya dia ini kayak seperti terlihat seperti serigala, agak sangar seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, anjing ini juga sangat pintar karena dari kepintarannya ini akhirnya digunakan sebagai anjing pelacak juga, sama seperti jenis yang tadi barusan kita bahas teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melihat jenis yang berikutnya. Nah, jenis bulldog. Jenis bulldog ini teman-teman sangat berbeda sekali dengan jenis golden ya teman-teman ya. Dia ini bertubuh pendek, coba teman-teman lihat. Dia bertubuh pendek tapi gendut. Nah, coba teman-teman lihat wajahnya ini agak sangar seperti ini. Agak serem kelihatannya ya teman-teman ya. Kemudian telinganya agak ke bawah seperti ini. Tapi meskipun wajahnya agak seram seperti ini teman-teman, sepertinya menakutkan sekali. Tapi anjing ini kerap kali paling banyak dipelihara di rumah. Seperti itu. Karena anjing ini tidak membahayakan dan anjing ini
sangat baik sekali teman-teman. Meskipun wajahnya kelihatan seperti kayak menakutkan sekali, menyeramkan sekali, tapi dia adalah anjing yang mudah untuk diarahkan, dia adalah anjing yang mudah untuk dipelihara, seperti itu. Kita lanjut ke jenis yang berikutnya. Nah, jenis yang berikutnya adalah jenis poodle. Nah, jenis poodle yang ini teman-teman, coba teman-teman lihat. Ini kulitnya atau bulunya ini seperti kayak bulu domba ya. Berbeda dengan bulldog tadi. Kalau bulldog tadi dia pendek terus gemuk, wajahnya agak menakutkan. Tapi kalau jenis poodle ini dia kecil, kemudian bulu-bulunya seperti ini, agak keriting-keriting seperti itu ya, kayak bulu domba, terus tebal. Dan lucu sekali, telinganya juga ke bawah kayak boneka gitu ya. Tapi sebenarnya ini anjing yang sangat lucu sekali. Nah, anjing ini juga paling banyak dipelihara oleh artis-artis. Nah, seperti bulldog tadi juga paling banyak dipelihara oleh artis-artis dan orang pada umumnya. Karena mudah sekali untuk dipelihara. Kita lanjut jenis yang berikutnya. Ini ada yang tahu jenis apa ini? Jenis husky. Nah, jenis husky ini adalah anjing yang dipelihara di rumah juga. Nah, bentuknya warnanya agak putih, abu-abu seperti itu. Terus ekornya agak panjang, bulunya agak panjang. Dan yang paling kita kenal adalah anjing ini seperti serigala. Nah, lihat ya modelnya. Telinganya, warnanya seperti serigala. Nah, tapi meskipun modelnya seperti serigala, anjing ini juga sangat mudah untuk dipelihara. Sangat baik sekali, sangat penyayang sekali, sangat setia. Itulah jenis-jenis anjing yang dapat saya bagikan untuk kita semua, teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita akan melihat keunikan dan keistimewaan anjing ini apa ya. Nah, anjing ini teman-teman semuanya lebih mudah untuk memahami perintah. Makanya tidak heran banyak orang memelihara anjing, jenisnya apapun, jenis anjing apapun itu banyak orang memelihara. Nah, kenapa? Karena ini alasannya, lebih mudah memahami perintah. Jadi kalau misalnya kita mengajari anjing, misalnya kita lempar bola, kita suruh anjing untuk pergi mengambilnya, dia akan lebih mudah memahami perintah, seperti itu. Kita suruh dia duduk, kalau dia memahami itu perintah duduk, dia akan duduk. Kita suruh berdiri, berlari, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengajari dulu, dia akan lebih mudah untuk memahami perintah, seperti itu. Selain itu juga, teman-teman, anjing ini juga dia mampu melindungi pemiliknya. Tadi kita sudah melihat bersama sebelumnya, saya katakan bahwa kebanyakan anjing digunakan sebagai pelindung atau penolong. Nah, di sini salah satu yang menjadi alasan kenapa banyak orang menyukai memelihara anjing adalah karena anjing ini mampu melindungi pemiliknya. Jadi ada ikatan antara anjing dan pemiliknya, seperti itu, teman-teman semuanya. Oke, jadi anjing ini unik dan istimewa ya. Selain dia memahami perintah dengan baik, dia juga mampu melindungi pemiliknya. Selain itu juga, dia itu lebih peduli kepada pemiliknya. Tadi di awal saya katakan bahwa anjing itu butuh perhatian. Kalau kita tidak memberikan perhatian kepada dia, misalnya 1 jam atau kita fokus bekerja, nah dia akan lebih stres teman-teman. Tapi kalau kita kasih waktu 1 jam, atau kita mandikan, kita kasih makan, terus kita ajak jalan-jalan, nah dia juga tidak akan stres. Nah, karena kenapa? Karena anjing ini juga dia ini peduli kepada pemiliknya, dia lebih peduli kepada pemiliknya. Nah, binatang anjing saja peduli kepada pemiliknya. Bagaimana dengan kita manusia? Apakah kita belajar untuk menjadi peduli kepada orang-orang di sekitar kita? Nah, selain itu juga, anjing ini bisa dijadikan teman loh, teman-teman. Bisa diajak berolahraga bersama, jalan-jalan bersama. Kalau misalnya nggak ada yang bisa diajak jalan-jalan, ya sudah, ajak anjing peliharaan kita aja jalan-jalan, teman-teman. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, seperti itu penjelasan kita tentang binatang anjing. Nanti teman-teman kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau masih bingung dan lain sebagainya, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, sarangnya teman-teman.